Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian, di mana penyesuaian ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan melalui siklus akuntansi. Nah, sebagai bahan bacaan bagi teman-teman, silahkan teman-teman membuka bab 3 pada buku Warren. Oke, kita akan mulai mengenai adjustment ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi ini merupakan beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Di mana tahap awal dari siklus akuntansi ini adalah analisis dari sebuah bukti transaksi. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan manakah yang terkategori sebagai transaksi dan mana yang bukan transaksi. Kemudian setelah kita lakukan analisis, selanjutnya kita akan lakukan pencatatan dalam jurnal, atau mungkin teman-teman kalau ada yang suka menggunakan akun, boleh menggunakan akun, namun umumnya biasanya menggunakan jurnal. Nah, setelah kita selesai buat jurnal, kemudian kita postingkan ke buku besar. Kemudian kita ringkas saldo-saldo dari buku besar tersebut ke dalam neraca saldo atau daftar saldo. Lalu kemudian kita lakukan penyesuaian atas informasi-informasi yang mungkin belum muncul pada periode pencatatan atau periode bukunya perusahaan. Nah, adjustment itu sendiri merupakan sebuah pencatatan yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat nilai yang seharusnya tercatat dalam laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi fungsi dari penyesuaian ini sebenarnya adalah untuk mencatatkan informasi-informasi yang mungkin belum muncul atau belum dicatatkan oleh perusahaan pada periode pencatatan tersebut. Sehingga di sini diperlukanlah sebuah penyesuaian ya untuk menyamakan antara kondisi fisik yang ada di lapangan dengan yang tertera di dalam pencatatannya perusahaan. Nah, ada beberapa alasan kenapa perusahaan di sini melakukan penyesuaian. Yang pertama adalah di dalam perusahaan ini ada beberapa beban yang mungkin tidak dilakukan pencatatan secara harian. Kenapa tidak dilakukan pencatatan secara harian? Hal ini bisa saja dikarenakan nilai nominalnya yang kecil dan penggunaan yang mungkin terlalu rigid untuk kita catatkan setiap hari, sehingga akan mengakibatkan dalam pencatatannya itu menjadi tidak efektif. Contoh saja misalkan ketika perusahaan itu punya perlengkapan gitu ya, punya atau barang habis pakai, contohnya adalah kertas folio yang misalkan pemakaiannya itu dalam bentuk lembar. Ketika kita pakai sehari hanya 10 lembar, kalau harus dicatat itu akan memerlukan pencatatan yang luar biasa banyak sekali begitu ya. Jadi kalau misalkan ada sehari ada 10 kali pemakaian 10 lembar harus dicatat 10 kali, kan jadinya tidak efektif ya kan. Sehingga di sini untuk beban-beban tersebut tidak dicatat secara harian, tapi dicatat dalam satu periode waktu, yaitu dengan cara membandingkan antara sisa dengan saldo awalnya ya. Berapa yang tersisa, berapa nilai awalnya, kemudian kita selisihkan sebagai pemakaian tersebut. Alasan kedua kenapa perusahaan melakukan penyesuaian adalah adanya beberapa beban dan pendapatan yang baru dapat direalisasikan setelah berlalunya waktu. Jadi kita tidak bisa melakukan perhitungan atas beban dan pendapatan ini pada suatu waktu. Contoh pendapatan dan beban yang baru dapat direalisasi setelah berlalunya waktu, contohnya adalah ketika perusahaan di sini memiliki peralatan atau memiliki aset tetap, yang mana nilai dari aset tetap itu tentu saja nilainya akan semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pengalokasian biaya atas aset tetap tersebut atau yang kita sebut sebagai penyusutan baru kita bisa akui setelah aset tersebut dipakai seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian alasan yang ketiga kenapa perusahaan harus melakukan penyesuaian adalah adanya biaya dan pendapatan yang oleh perusahaan ini belum dicatat. Nah, ini berkaitan sama prinsip akrual. Nah, untuk penyesuaian sendiri di sini ada beberapa tipe. Yang pertama atas deferral atau penangguhan, yang kedua adalah atas akrual.
Deferral atau penangguhan ini akan bisa nanti diakui oleh perusahaan setelah waktu itu berlalu, ya. Nah, di yang terkategori sebagai deferral, ada yang namanya prepaid expense atau beban yang dibayar di muka. Kemudian ada yang namanya unearned revenue atau pendapatan yang diterima di muka. Sedangkan yang kedua, tipe adjusting yang kedua, kita punya accrual. Nah, accrual ini segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang dicatat pada saat kejadian. Jadi misalkan perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit oleh perusahaan, ini tetap dicatat meskipun kasnya itu belum dibayarkan. Nah, ini prinsip accrual yang diterapkan. Jadi setiap kali ada transaksi, maka pada saat itu juga pencatatan akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, deferral atau penangguhan ini salah satu contohnya adalah prepaid expense atau pembayaran di muka. Nah, pembayaran di muka atau prepaid expense ini merupakan sebuah kejadian di mana perusahaan ini melakukan pembayaran terlebih dahulu atas sesuatu hal yang belum terjadi. Ya, jadi contohnya ketika saya menyewa sebuah tempat di mana sewa tempat tersebut akan saya lakukan selama setahun, tapi saya sudah membayarnya setahun sebelumnya. Maka oleh perusahaan, ya, saya sebagai pembayar akan saya catat sebagai pembayaran di muka. Nah, pembayaran di muka ini akan saya kategorikan sebagai aset. Kenapa sebagai aset? Karena belum terrealisasi sehingga oleh perusahaan masih dikategorikan sebagai aset gitu. Ya, nah, untuk pembayaran di muka ini nanti biayanya ini akan jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nah, contoh dari prepaid expense ini kita punya sewa dibayar di muka atau rent, ya, prepaid rent begitu. Kemudian ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, ini untuk pembayaran premi. Misalkan teman-teman bayar premi untuk mobilnya teman-teman gitu ya, untuk dalam jangka waktu 1 tahun yang dibayarkan pada awal periode. Nah, itu. Kemudian ada advertising atau iklan, ya, iklan dibayar di muka. Ada supplies ini adalah bahan habis pakai. Nah, ini dia dikategorikan sebagai deferral juga. Kemudian ada maintenance on equipment, beban perbaikan begitu. Kemudian ada depresiasi atas aset tetap. Ini juga dikategorikan sebagai pembayaran di muka atau prepaid expense, yang mana nilainya baru akan bisa direalisasikan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kemudian selain beberapa contoh tadi, ya, kita ibaratkan di sini kita punya yang namanya prepaid rent, ya. Salah satu contohnya tadi prepaid rent, di mana prepaid rent ini merupakan pembayaran sewa yang dibayarkan di muka. Jadi dia dibayarkan pada saat awal periode dan diakui sebagai aset. Misalkan teman-teman di sini bayar untuk 1 tahun, tapi bayar kos untuk 1 tahun, tapi kosnya belum ditempati. Maka oleh teman-teman, pembayaran tadi itu diakui sebagai beban atau sewa dibayar di muka, ya. Kemudian kasnya yang berkurang, ya, mengurangi kas, kemudian sewa dibayar di mukanya bertambah. Nah, ini hanya perubahan sifat dari kas menuju ke sewa dibayar di muka. Nah, ini untuk sewa dibayar di muka tadi masih dikategorikan sebagai aset. Nah, kemudian ketika si kos-kosannya tadi sudah dipergunakan, maka baru bisa kita mengakuinya sebagai beban. Nah, ketika kita mengakui sebagai beban, nanti tidak perlu lagi kita mengakui adanya pengurangan kas. Kenapa? Karena kasnya sudah dibayarkan di awal, sehingga posnya yang kita alokasikan sudah tidak lagi kas, tapi adalah sewa dibayar di muka. Ya, misalkan pembayaran sewa tadi untuk 1 tahun, kalau baru dipakai 1 bulan, berarti yang diakui sebagai beban sewa hanya atas 1 bulan saja. Pencatatannya seperti apa? Seperti yang terlihat di layar, teman-teman, diperhatikan di sini kita punya untuk penyesuaiannya adalah beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nah, pencatatan seperti ini hanya bisa teman-teman lakukan ketika pada awal pencatatan, ya, pada saat awal terjadi pembayaran, ya, di transaksi kejadian awal ini, ya, dia melakukan pembayaran sewa untuk 1 tahun ke depan, teman-teman mengakuinya sebagai sewa dibayar di muka.
ya. Tapi kalau mengakuinya sebagai beban sewa, maka penyesuaiannya nanti berbeda lagi. Nah, nanti teman-teman bisa buka-buka lagi tuh buku ya. Oke, berikutnya selain prepaid rent, kita juga punya yang namanya prepaid insurance. Prepaid insurance atau yang kita sebut sebagai asuransi dibayar di muka ini hampir mirip seperti prepaid rent ya, dimana biasanya asuransinya juga dibayarkan dalam satu kali waktu untuk beberapa periode yang panjang. Maka pada saat terjadinya transaksi pembayaran tersebut, perusahaan akan mencatatnya sebagai pengeluaran kas dan juga dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, setelah berlalunya waktu ya, setelah kejadian ya, misalkan kita tercover oleh asuransi, maka baru asuransi dibayar di muka tersebut kita alokasikan ke dalam beban asuransi. Nah, pencatatannya seperti ini ya. Jadi konsepnya sama seperti prepaid rent ya. Jadi kalau misalkan bayar premi asuransi untuk 12 bulan baru terpakai 1 bulan, berarti yang diakui sebagai beban asuransi hanya 1 bulan saja. Nah, kemudian untuk kreditnya sudah tidak ada lagi kas. Kenapa? Karena kasnya sudah dibayar. Jadi sekarang yang berkurang bukan kasnya lagi, tapi adalah asuransi dibayar di muka. Nah, berikutnya selain ada asuransi dibayar di muka, kita juga punya yang namanya sublease atau barang habis pakai. Nah, barang habis pakai perusahaan ini adalah sebuah aset yang dibeli oleh perusahaan yang memang nanti akan digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatannya perusahaan. Jadi bukan untuk dijual lagi, tapi memang dipergunakan untuk membantu operasionalnya perusahaan. Yang mana sublease ini atau barang habis pakai ini masa pemakaiannya itu kurang dari 1 tahun ya, makanya dia dikategorikan sebagai barang habis pakai. Nah, untuk barang habis pakai ini nanti jumlahnya pun akan berkurang seiring dengan pemakaiannya. Contoh, ketika tadi kita punya kertas ya kan, 10 rim kita pakai buat ngeprint, otomatis kertas tersebut pun akan berkurang. Nah, atas pemakaiannya tadi, awas ya, atas pemakaian itu oleh perusahaan akan dicatatkan sebagai beban. Nah, karena ini kaitannya sama barang habis pakai, maka boleh dicatatkan sebagai beban barang habis pakai atau beban perlengkapan. Jadi barang habis pakai dan perlengkapan itu adalah hal yang sama. Oke. Nah, kemudian untuk pemakaian atas barang habis pakai ini, karena perusahaan menggunakan atas barang habis pakai ini, otomatis barang habis pakainya berkurang. Sehingga di sini ketika teman-teman memakai ya beban perlengkapan, itu berarti pemakaian atas perlengkapan, maka akan mengurangi perlengkapan. Maka dari itu di sini jurnalnya untuk adjustmentnya adalah beban perlengkapan sejumlah pemakaian dan perlengkapannya juga berkurang sebesar pemakaian. Maka nanti akan tercipta saldo dari perlengkapan yang nilainya pasti akan berbeda dengan nilai yang tercatat di awal gitu. Kemudian di sini kita juga punya aset tetap. Aset tetap ini atau fixed asset ini merupakan aset-asetnya perusahaan yang punya bentuk fisik ya. Jadi perlengkapan tadi juga punya bentuk fisik, tapi bedanya apa? Untuk aset tetap ini punya bentuk fisik, kemudian dia dimanfaatkan juga oleh perusahaan untuk menunjang kegiatannya perusahaan. Tapi untuk aset tetap ini dia memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun ya, sehingga untuk aset tetap ini bukan jumlah atau kuantitas barangnya yang berkurang, tapi adalah nilai dari asetnya yang berkurang ya. Jadi contoh, kalau teman-teman misalkan beli kendaraan, ketika sudah dipakai dalam waktu 1 tahun, tentu saja nilai dari kendaraan tersebut tidak akan sama ketika teman-teman beli baru ya. Pasti ketika misalkan akan teman-teman jual, pasti harganya akan lebih rendah daripada nilai pada saat teman-teman beli. Nah, kenapa seperti itu? Karena sudah dipergunakan tadi, atau dalam artian bahwa biayanya itu telah teralokasi selama pemakaian dari aset tersebut. Nah, khusus untuk aset tetap, pemanfaatan biayanya ya, pemanfaatan atau pengalokasian biaya selama umur manfaat aset tersebut itu akan diakui sebagai beban depresiasi namanya ya, atau beban penyusutan. Nah, kemudian sedangkan untuk kontra akunnya ya, jadi untuk fixed asset ini tidak langsung mengurangi nilai
aset tetapnya, tapi dia akan dimasukkan ke dalam sebuah kontra akun dari aset tetap yang namanya adalah akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan. Ya, jadi bunyinya untuk penyusutan itu untuk atas aset tetap jurnalnya adalah beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Nah, untuk beban depresiasi dan dari aset tetap ini perusahaan itu biasanya menggunakan beberapa metode yang mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya teman-teman. Ada yang namanya metode garis lurus, ada yang namanya metode saldo menurun ganda, kemudian kita kenal juga dengan metode jumlah angka tahun, kemudian ada metode unit produksi, ada juga metode bunga efektif. Macam-macam metode yang bisa dipakai oleh perusahaan. Oke. Nah, kemudian selain aset tetap ini, deferral yang lainnya kita punya yang namanya pendapatan diterima di muka. Nah, kalau bedanya kalau beban atau beban dibayarkan di muka tadi itu kan kasnya dibayarkan dulu, tapi kita belum menggunakan manfaat atau belum memanfaatkan apa yang kita bayar tadi ya. Contohnya ketika kita bayar kos-kosan untuk 1 tahun tapi kita belum pakai, itu maka terkategori sebagai beban dibayarkan di muka atau prepaid expense. Nah, kemudian untuk pendapatan diterima di muka ini kebalikannya. Kita sudah menerima kas tapi kita belum memberikan jasa kepada pihak yang lain. Nah, karena kita sudah menerima tapi kita belum memberikan jasa, maka pendapatan diterima di muka ini dikategorikan sebagai hutang atau liabilitas. Ya, kenapa? Karena kita sudah menerima, haknya sudah kita terima tapi kewajiban belum kita tunaikan, sehingga dia akan dikategorikan sebagai hutangnya perusahaan. Nah, kapan sih pendapatan diterima di muka tersebut bisa kita akui sebagai pendapatan kita, real pendapatan kita ya? Kalau jasanya itu sudah diberikan. Contohnya apa saja? Misalkan adalah pendapatan diterima di muka atas sewa. Contoh tadi ya, kalau tadi dari sisi saya yang membayar, maka pendapatan diterima di muka atas sewa tadi adalah diberikan berdasarkan pada sudut pandangnya si penerima uang gitu ya. Jadi kalau bagi saya adalah sewa dibayarkan di muka, bagi penerima uang dia akan dikategorikan sebagai pendapatan diterima di muka atau pendapatan sewa diterima di muka. Kemudian ada juga misalkan teman-teman di sini beli tiket pesawat gitu ya. Tiket pesawat untuk libur Natal misal ya, atau mungkin untuk tahun baru. Nah, belinya sudah sekarang. Teman-teman di sini sudah melakukan pembayaran, ya kan? Nah, bagi pihak airline ya, pembayaran atas tiket yang teman-teman sudah lakukan itu dikategorikan sebagai pendapatan diterima di muka. Ya, kenapa? Karena pihak airline itu belum memberikan jasanya kepada teman-teman. Nanti ketika perusahaan airline sudah memberikan jasanya kepada teman-teman, maka perusahaan airline baru bisa menganggapnya sebagai pendapatan. Nah, itu untuk deferral. Nah, pada saat terjadinya, misalkan pada saat si pihak yang menyewakan rumah tadi itu menerima pembayaran atas rumah ya oleh pihak yang ya, jadi tadi untuk pihak yang menerima kas tadi dia akan mencatatnya sebagai penerimaan kas, kasnya bertambah. Kemudian karena pihak penyewa itu belum menggunakan rumahnya, maka dia akan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, kemudian pada saat si penyewa itu sudah menggunakan rumahnya, baru si perusahaan atau pihak yang menyewakan tadi akan mencatatnya atau menyesuaikan atas penerimaan di muka tadi ya, pendapatan diterima di muka tadi sebagai pendapatan jasa. Maka ketika digunakan rumahnya, maka dia tidak boleh lagi mengakui sebagai penambahan atas kas, tidak ada. Kenapa? Karena kasnya sudah diterima di awal, jadi tinggal mengakui saja sebagai pendapatan. Nah, itu untuk deferral. Jadi semua deferral itu akan berubah nilainya atau harus disesuaikan seiring dengan berjalannya waktu.
Tanpa teman-teman harus diinstruksikan, maka teman-teman harus mencari tahu terlebih dahulu atas transaksi-transaksi mana saja yang memerlukan deferral. Karena tidak semua transaksi itu akan diinformasikan gitu ya, mana-mana saja yang harus disesuaikan. Maka teman-teman harus cek dari semua transaksi tersebut manakah yang harus disesuaikan dan mana yang tidak perlu disesuaikan. Ya, oke. Next, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai accrual. Nah, accrual di sini tadi seperti yang kita bahas di awal, pengakuan atas accrual ini terjadi dikarenakan perusahaan mengakui segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi ya atau kejadiannya perusahaan tanpa melihat adanya kas yang diterima. Jadi setiap kali ada transaksi pasti akan dicatat oleh perusahaan meskipun kasnya tidak diterima. Nah, transaksi yang berkaitan dengan accrual ini ada yang kita sebut sebagai accrued revenues ya, jadi accrual atas pendapatan, dan juga ada yang namanya nanti accrued expense atau accrual atas biaya atau beban. Nah, accrued revenues ini merupakan pendapatan yang dicatat terlebih dahulu sebelum kasnya diterima. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi pada sewa, kemudian ada bunga dan jasa. Contohnya misalkan kita sudah menyewakan rumah gitu ya, atau menyewakan mobil atau apapun lah, tapi orang yang menyewa itu baru akan membayarnya pada periode berikutnya. Maka oleh perusahaan pada saat transaksi sewa itu terjadi, perusahaan sudah harus mencatatnya sebagai pendapatan ya, meskipun nanti belum ada kas yang diterima. Maka oleh perusahaan, karena belum diterima kasnya, perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang. Begitu juga dengan interest atau bunga. Nah, untuk interest atau bunga ini mungkin biasanya perusahaan harusnya nerima bunga gitu ya tiap periode, tapi ternyata baru diterimakan 3 bulan berikutnya. Nah, karena tiap periode itu perusahaan harus tutup buku, maka di akhir periode perusahaan harus sudah mencatat adanya pendapatan bunga meskipun kasnya belum diterima. Maka nanti akan muncullah yang namanya piutang ya, namanya adalah piutang bunga. Begitu juga dengan jasa atau servis ya, misalkan kita sudah misalkan ada orang yang masukin laundry ke tempat kita ya, kita punya perusahaan laundry, ada orang yang masukkan laundry ke tempat kita, kemudian sudah kita cuci, sudah kita setrika, kemudian kita pack, ternyata orangnya belum mengambil, maka tetap perusahaan harus sudah mengakui sebagai pendapatan jasa meskipun kas juga belum diterima, dan oleh perusahaan akan dicatat sebagai receivable atau yang kita sebut sebagai piutang tadi. Nah, tujuan untuk membuat penyesuaian di dalam accrued revenues ini adalah yang pertama untuk menunjukkan piutang yang mungkin terjadi atas sebuah transaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencatat keseluruhan revenues atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi yang namanya pendapatan itu tidak harus nunggu kas diterima dulu, tapi ketika itu sudah mengakibatkan nantinya kita akan memperoleh kas, maka boleh dicatat sebagai pendapatan. Contohnya di sini perusahaan akan menerima sebesar $1 atas jasa yang diberikan. Karena masih ada keterangan akan, maka transaksi ini belum bisa dicatat sebagai kas, tapi dicatat sebagai account receivable atau yang kita sebut sebagai piutang tadi. Nah, karena jasa ini sudah diberikan, ini jadi patokannya ini ya, jasa sudah diberikan, maka oleh perusahaan harus dicatat sebagai revenue atau yang kita sebut sebagai pendapatan tadi. Berikutnya, accrued expense. Nah, accrued expense ini merupakan beban yang sudah terjadi tapi oleh perusahaan ini belum bayar dia. Contoh, perusahaan misalkan dia mempekerjakan karyawan, kemudian ternyata akhir tahun buku dengan tanggal gajian atau akhir periode penutupan ya, atau akhir periode bukunya itu tidak sama dengan tanggal pembayaran gaji. Misal tutup bukunya tanggal 31 atau setiap akhir bulan, sedangkan untuk pembayaran gaji setiap tanggal 1. Nah, ini sudah berbeda periode waktu ya, meskipun hanya selisih 1 atau 2 hari, tetap
pencatatannya nanti akan berpengaruh. Nah, di sini pada saat penutupan ya tanggal 31, di sini perusahaan belum berhak untuk mengeluarkan kas, sehingga oleh perusahaan masih dicatat sebagai hutang. Ya, jadi bebannya sudah diakui di periode sebelumnya ya, tapi kasnya baru dikeluarkan di periode setelahnya. Nah, pada saat periode sebelumnya tersebut ya tanggal 31 tadi perusahaan sudah harus mencatat adanya beban gaji. Kenapa? Karena tenaganya karyawan itu sudah dimanfaatkan, maka sudah harus ada kewajiban oleh perusahaan untuk membayar beban. Meskipun kasnya belum dikeluarkan, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai kewajiban atau hutang. Nah, contoh dari accrued expense kita punya sewa gitu ya. Ada beban sewa terhadap sewa gitu ya. Kemudian ada interest, ada tax, ada salaries. Nah, semuanya itu sama seperti tadi peristiwanya sudah terjadi, sudah dimanfaatkan, tapi belum dibayarkan. Maka kesemuanya nanti akan menimbulkan yang namanya kewajiban atau liabilitas. Nah, ini contohnya untuk transaksi bunga accrual ya, interest tadi ya. Contohnya Pioneer Advertising Agency menandatangani hasil bayar berjangka waktu 3 bulan senilai $5.000 pada tanggal 1 Oktober dengan bunga adalah sebesar 12% per tahun. Nah, ceritanya di sini setiap akhir bulan perusahaan itu melakukan penutupan terhadap pencatatannya. Ya, jadi dia bikin periode pembukuan tuh bulanan ya, yang mana setiap akhir bulan dia akan selalu ditutup. Nah, karena di sini diinformasikan bahwasanya untuk wesel buyer itu baru dibayarkan 3 bulan setelahnya untuk bunganya, maka pada saat tanggal 31 Oktober perusahaan sudah harus mengakui meskipun dia belum bayar bunga. Ya, jadi pada tanggal 31 Oktober perusahaan akan menghitung bunga dengan cara seperti ini ya, mengalihkan antara face value of note atau yang kita sebut sebagai nilai nominal dari wesel dikalikan dengan bunga interest rate-nya ya, persentase bunga dikalikan dengan periode waktunya. Nah, karena baru Oktober aja yang dihitung berarti 1/12 kita dapatkan nilai sebesar $50 untuk bunganya. Nah, bunga sebesar $50 ini oleh perusahaan akan dicatat sebagai interest expense atau yang kita sebut sebagai beban bunga. Namun karena beban bunga ini baru akan dibayarkan 3 bulan ke depan, maka oleh perusahaan dia tidak dicatat sebagai kas tapi dicatat sebagai interest payable atau yang kita sebut sebagai hutang bunga. Nah, contoh lain dari transaksi yang berkaitan dengan bunga, bunga accrual maupun nanti untuk pendapatan accrual bisa teman-teman lihat lagi di buku teman-teman, silahkan dipelajari. Kita akan diskusikan lebih lanjut melalui Google Meet atau melalui grup. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.